kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di sesi Nongki. Nah, ngobrolin kuliah gizi episode ke-8. Seperti biasa, konten Nongki ini berasal dari request teman-teman semua. Dan aku memilih tema ini. Yuk langsung aja kepoin video Nongki kali ini ya. Karena ilmu giziku akan memberikan beberapa pilihan beasiswa gizi. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Gizi menjadi salah satu bagian dari bidang kesehatan. Jurusan gizi sekarang mulai diminati oleh banyak orang. Karena kita sudah mulai melek terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya, tapi ada sebagian orang nih yang mungkin memiliki kendala ketika ingin kuliah di jurusan kesehatan. Jurusan kesehatan dikenal mempunyai biaya studi yang cukup mahal ketimbang jurusan lainnya. Oleh karena itu, banyak yang mencari beasiswa untuk bisa masuk berkuliah di jurusan kesehatan. Tentu saja, gizi juga memiliki beasiswa yang dapat digunakan agar teman-teman tetap dapat melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana kita bisa memperoleh beasiswa tersebut? Ternyata tidak ada cara khusus untuk mendapatkan beasiswa jurusan gizi, alias sama halnya dengan beasiswa pada umumnya. Siapapun berhak untuk mendapatkannya, yang tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tergantung dari penyedia beasiswa di masing-masing perguruan tinggi. Ada yang memberikan beasiswa secara penuh, ada juga yang parsial. Sebagai contoh nih, dari Universitas Brawijaya menyediakan beasiswa untuk Fakultas Kedokteran, terutama jurusan gizi dengan berbagai jalur. Beasiswa dari pemerintah yang disediakan antara lain bidik misi, BBP PPA, atau bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik, PPA atau peningkatan prestasi akademik, beasiswa afirmasi dikti. Selain itu, kampus ini juga menyediakan beasiswa dari kerjasama dengan Kemendikbud, yaitu beasiswa unggulan CIMD, beasiswa Nusantara Cerdas, dan beasiswa Olimpiade Sains Nasional. Eits, tidak cukup sampai di situ saja. Tersedia juga beasiswa Jarum, beasiswa Pertamina, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Super Semar, dan beasiswa lainnya yang disediakan atas kerjasama antara kampus dengan perusahaan lain. Wah, banyak banget ya ternyata beasiswa yang disediakan. Terlepas dari jalur beasiswa yang melimpah, bagaimana dengan persyaratannya? Syarat untuk pengajuan beasiswa tergantung jalur dan kampus atau instansi yang memberikannya. Contoh, masih di Universitas Brawijaya. Untuk jalur beasiswa PPA, mahasiswa harus mengantongi IPK minimal 3,0 dan bisa mendaftar mulai dari semester 2 sampai semester 5. Adanya prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk penghargaan dan aktif di organisasi mahasiswa intrakampus bisa menjadi bahan pertimbangan agar mempunyai kesempatan besar untuk lolos seleksi beasiswa. Contoh jalur lainnya yaitu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Biasanya beasiswa ini ditujukan kepada para mahasiswa yang kurang mampu dan berdomisili di daerah tersebut. Beberapa penyelenggara beasiswa juga tidak memperbolehkan mahasiswa mengambil beasiswa di saat sedang menjalankan beasiswa lainnya. Jadi, harap ambil beasiswa sesuai kondisi dan kemampuan kita ya. Terus, bagaimana dengan kampus lain? Apakah mempunyai jalur beasiswa yang sama? Tersedianya beasiswa beserta jalurnya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi juga ya. Selanjutnya, kita ambil contoh dari Universitas Diponegoro.
mempunyai jalur beasiswa yang tidak kalah banyaknya dengan universitas sebelah. Beasiswa BBP, PPA, PPA, Bidik Misi, dari Yayasan Toyota, Bakti BCA, Jarum, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga beasiswa yang diselenggarakan langsung dari Kemendikbud itu sendiri, yang bernama Beasiswa Unggulan. Program ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang kurang mampu atau berada di daerah tertinggal, dan untuk para pegawai Kemendikbud yang bersifat tidak umum. Jika kamu mendapatkan beasiswa ini, maka benefit yang akan diterima adalah bebas biaya pendidikan, biaya hidup, dan mendapatkan uang buku. Lumayan bukan? Meski begitu, kamu harus melewati beberapa tahap seleksi dan persyaratannya juga cukup banyak. Salah satunya adalah kamu harus bisa membuat esai bertema dengan minimal 1000 kata dengan bahasa Indonesia yang baik. Program beasiswa ini bisa diambil mulai dari tingkat S1 hingga S3. Intinya, beasiswa untuk jurusan gizi kurang lebih sama dengan beasiswa jurusan lain. Mengingat beasiswa biasanya diterapkan dalam lingkup satu universitas tersebut dan jarang dikhususkan untuk beberapa jurusan saja. Tinggal kamu sebagai calon mahasiswa harus lebih jeli dan giat untuk mencari info beasiswa. Karena persyaratan dan ketersediaan dari masing-masing perguruan tinggi berbeda. Terus berdoa dan berusaha ya, selalu ada jalan untuk setiap orang yang berusaha keras ingin menuntut ilmu. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.